Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, kali ini saya mau ajakin kalian home tour ke rumah modern minimalis dengan unsur tropis. Kayak apa rumahnya? Yuk kita lihat sama-sama. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya. Bersama tetangga online. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Rizky. Halo Mas Ira, apa kabarnya nih? Baik, baik. Ya, tetangga, barusan kita udah kenalan sama Mas Gerard dan kita sekarang mau main ke rumahnya yang cakep banget nih Mas. Thank you. Mas, tadi saya bilang ke tetangga online kalau konsep rumahnya itu modern, minimalis dengan unsur tropis. Betul. Nah, itu gimana nih kalau dari Mas Gerard? Jadi emang rumah ini tuh dari depan bentuknya tuh simple banget, tidak ada jendela. Cuman dari belakang tuh banyak sekali bukaan. Ada tanaman-tanaman juga, ya yang hijau-hijau. Ya, gitu sih paling. Nah, nanti kita lihat di belakang ya. Boleh. Sama-sama nih. Nah, kalau dari luasan tanah, luasan bangunan, inget nggak nih Mas? Oke. Luas tanah sekitar 135. Lebar ini tuh dia kalau nggak salah 8,5. Ke belakangnya tuh kurang lebih 15-16 lah. Kalau luas bangunan, nah berapa nih? Nah, luas bangunan itu dia 120-an sih. 120. Karena emang di dalam itu lantai 2-nya tuh nggak full lantai 2. Jadi emang ada, ya bisa dilihat sendiri lah. Cakep nanti dalamnya tetangga. Jadi dia double high ceiling ya. Iya. Oke, dari depan nih fasadnya minimalis, modern sekali ya. Hampir nggak ada tekuk-tekukannya nih Mas. Iya. Untuk gerbangnya pakai apa nih Mas? Ini besi, perforated. Oke. Dia tuh sistemnya di apa namanya? Folding ya? Dilipat ya? Dilipatnya ke sana gitu. Biar bukaan mobil juga bisa muat 2 lah. Oh, ini bisa 2 mobil? Bisa 2 mobil. Coba kita lihat dalamnya. Ayo. Kita masuk ke area carport. Oh iya, lega nih tetangga nih. 2 mobil masih nyaman banget. Cuma mobilnya belum ada Mas. Cuma ada motor doang satu. Gitu. Disiapkan. Bener. Paling penting itu disiapkan dulu parkirannya sebelum mobilnya ya. Betul. Nah, untuk carport lantai pakai apa nih? Lantai itu pakai batu andesit. Dia motif apa? Mozaik gitu ya. Disusun mozaik ya, satu-satu ya. Iya, ini ukuran 10 kali 10 nih. Iya, betul, 10 kali 10. Dan kalau ini kayaknya septic tank ya? Septic tank, betul. Jadi di depan kalau maintenance gampang, Betul. nggak usah narik ke dalam. Betul. Nah, kalau kanopi pakai apa? Kanopi itu pakai polikarbonat. Jadi kita pilih tuh yang warnanya tidak terang. Ya sebenarnya biar nggak kelihatan lumut sih Mas. Oh, Biar kalau misalnya kalau misalnya lihat di sini nih, Iya. kan ada lumut nih. Oh, iya, Kalau misalnya di ujung. bayangin kalau terang, Ah. kelihatannya kotor. Jadi Oke. yang ini aja lah, biar clean aja. Iya, jadi ini rumah menghadap selatan ya. Betul. Tetangga tadi saya udah cek, jadi nggak terlalu panas sebenarnya ya. Nah itu bisa bikin lumut jadi cepet berkembang lah di sini. Kalau misalnya terlalu terang, tadi udah disebut ketara banget. Nah di sebelah sini udah mulai kelihatan unsur tropisnya nih. Ada taman kecil, Iya. panjangnya ada berapa meter Mas? 4,5 sampai 5 ya? Mungkin 4 kali ya, 4,5 kali. Iya. Iya, dan di sini ada detail menarik. Jadi kanopinya nggak nempel ya ke dinding ujungnya. Itu bisa bikin cahaya dan sirkulasi udara bisa masuk dengan bebas. Jadi nyaman banget ini. Di ujung sana ada jendela, nanti kita lihat jendela apa ya. Kita mau lihat taman yang sebelah sana. Tadi yang kiri udah. Ini agak besar nih Mas. Iya. Taman kering juga nih kalau yang ini. Taman kering juga. Tadinya tuh dia tuh aku tanemin rumput gajah mini kalau nggak salah. Cuman emang karena pertama kecil dan tadinya tuh ini pohon bukan kamboja Mas. Apa tuh? Jadi pohonnya pohon ketapang. Udah lumayan tinggi, rimbun, si rumput mati karena nggak dapat cahaya matahari. Nah, jadi di depan ada kelihatan 2 pintu ya. Betul. Berarti ini pintu utama nih. Pintu utama. Oke, pakai material apa pintu utama? Ini pakai kayu kamper kalau nggak salah ya. Oke, dia pakai kayu solid kamper ya jenisnya tetangga. Dan dia ada 2 daun kayaknya. Betul, ada 2 tahun. Bisa dibuka, lebih lebar lah. Oke. Gitu. Dan kalau di dindingnya juga ini bikin salvok nih tambah keren. Kalau di sebelah sini pakai batu apa nih Mas? Ini batu andesit. Andesit? Batu andesit. Oke. Cuman yang di sana itu batu candi. Oh, Gitu. beda ya? Beda.
Beda. Sekilas agak mirip, cuma memang beda tetangga kalau diperhatiin lebih detail ya. Oke, di depan sini ada teras yang cukup nyaman, ukurannya sekitar 120 ya, dan ada bench-nya juga nih. Ya sebenarnya buat nerima tamu aja sih Mas, nerima tamu yang apa ya, yang mampir bentaran atau apa gitu. Dan emang ini bench-nya ini tuh sebenarnya adalah kotak storage. Oh, Storage berantakan. Berantakan gitu. Nyimpen sapu apalah segala macam untuk ya maintenance gitu. Oke, jadi kalau kalian tadi lihat rapi ya, nggak ada sapu, nggak ada pengki, itu karena semua ditaruh dalam storage di sini. Nah, saya jadi makin penasaran dalamnya nih, Mas. Boleh kita lihat dalamnya? Boleh. Ayo silakan masuk. Kita lanjut tetangga. Permisi, Mas. Wah, kan begitu masuk langsung kelihatan kesannya terbuka ya di sini. Iya. Yang gimana? dari depan tertutup, nah emang jendelanya emang sengaja ditaruh di belakang semua. Dan di sini rumahnya jadi terasa luas banget ya. Iya. Ini double high ceiling nih, Mas. Betul. Dia tingginya tuh kalau nggak salah tuh mungkin 8 meter, 7-8 meter ada sih. Jadi ini ngikutin bentuk atapnya tuh di atas tuh untuk ceilingnya. Jadi floor to ceiling tadi kata Masnya sekitar 7-8 meter. Jadi terasa banget tingginya. Ruangannya jadi terasa luas. Terus penghawaannya bagus nih. Bagus, ya lumayan lah. Cuman tetap harus pakai kipas ya. Nggak pengap sih, nggak pengap. Cuman tetap. Iya, kalau misalnya ini dibuka, ini cross nih. Betul. Nah, cross. Tapi ketika ditutup, ya dari belakang aja tuh. Kecuali buka-buka jendela ya, tetangga. Makanya harus dibantu kipas. Dan begitu masuk di area ini ada area open plan, ada apa aja nih? Oke, di sini tuh adalah tempat saya santai sih. Pulang kerja santai di sini. Oh, di living nih? Main game living. Ini adalah living room. Living room. Gitu. Ini saya ngerasa masih kayak ada di depan ya, masih nuansanya ini kayak outdoor gitu. Iya. Ya, mungkin ditambah sama itu kali ya, karena emang ada kacanya gede di sana, ada taman, jadi kayak seakan-akan tuh nyambung. Iya, benar. Jadi suasana yang luar mungkin ditarik ke dalam gitu kali ya. Bener. Rasanya masih kayak ada di luar, padahal ini udah di dalam rumah tetangga. Udah gitu dindingnya juga masih pakai batu alam nih ya. Betul, ini batu andesit juga. Andesit nih? Batu andesit, ya. Wih, nyambung dari yang depan tadi nih. Tuh. Cakep-cakep Mas ini, Mas. Nah, ini ternyata di balik pintu adalah apa? Dapur. Ini tempat kerja istri, Pak. Ini tempat hobi istri di sini nih. Berarti masa tim dapur depan juga nih rupanya nih. Dia dapurnya modelnya linear tetangga. Jadi ya ini ada di bagian depan, di balik pintu yang kita lihat sama-sama tadi. Sampai sini masih berasa ya minimalismenya ya. Dari kabinetnya di bagian atas itu minimalis putih gitu aja, bagian bawah ini sama dengan top table-nya hitam ya. Iya, hitam. Bagian bawahnya. Finishingnya apa nih? Duko kan? Duko. Wih. Dan kalau untuk kabinet kulkas dibuatkan sendiri. Dan ini atasnya kayak storage kan? Storage juga. Betul. Jadi emang dibikin apa namanya? Nyaru lah. Ini bisa dibuka nih. Jadi, iya, gitu. Oh, ini Dua. berbagai keperluan ya, buat simpanannya di sini. Cakep Mas. Ini untuk panjangnya ada sekitar 3 meter lebih ya? Iya, 3 meter, 4 meter lah. 4 meter? 4 meter. Di sini ya? Dari batas ini ya? Oh, batas dinding ini. Lantai ya? Lantai. Lantai ke sana itu ya 4 meteran lah. 4 meteran? 4 meteran. Oh, jadi di sini dipisah sama ini warna lantainya? Betul. Jadi emang biar suasana ruang ya, apa sih bahasanya? Suasana ruangnya lebih beda lah. Ada pembeda lah antar ruang living room sama kitchen. Oke, cakep nih tetangga. Ini kalau kesananya 4, lebarnya sekitar 2 meter. 2 meteran. Jadi masih nyaman banget tetangga. Nih, buat sirkulasi berdua masih bisa lewat-lewat. Oke, lanjut Mas. Oke. Living, dapur, langsung diningnya di sini berarti. Dining di sini. Cakep banget ya. Bagus Mas. Dan ini tudung saji kah? Tudung saji, betul. Jadi emang aku milih tudung saji yang emang ya estetik dan nyambung lah dengan apa namanya dengan ruangannya, dengan perabotan-perabotan yang lain. Rotan ya? Rotan, betul. Masih alami kan. Iya, jadi emang aku sengaja nyari yang kayak gitu. Ketika dipakai dia jadi tudung saji fungsional. Ketika nggak dipakai jadi pajangan. Cakep. Cakep jadi pengen nih. Oke. Cakep Mas. Oke. Kita lanjut. Dari tadi belum lihat nih yang tadi saya ceritain. View-nya gimana tetangga? Keren banget kan? Natural banget kan?
Wow, jadi ini di bagian belakang masih ada area outdoor yang cukup luas nih, Mas. Emang seneng tanaman ya, Mas? Semenjak pindah, senang. dulunya boro-boro kepikiran Mas. Di rumah sebelumnya? Iya, jadi iya. Jadi semenjak pindah emang aku baru sadar tanaman tuh ternyata tuh bisa membuat rumah tuh beda lah. Jadi dia emang bikin suasana tuh lebih dinamis lah, nggak kaku gitu. Lebih hijau juga, lebih adem gitu. Iya nih, lihat tanaman rambatnya sampai full. Ini berapa ya? 4 tahun kalau nggak salah. 4 tahun, 3 tahun dia begini. Baru full. Baru full. Oke, di sini tamannya cakep banget loh tetangga. Saya masih mengagumi ini. Dan ini tinggi bentengnya ya, tinggi Benteng. dinding belakangnya, tinggi banget. Iya. Hampir setinggi rumahnya tuh, hampir Iya. setinggi atapnya. Dan di sini ada kanopi-kanopi yang minimalis lagi. Mungkin kalian penasaran itu tampias nggak kalau hujan? Enggak ya Mas ya kayaknya. Karena ditutup. Simpel, Pak. Oke, Karena ditutup. Biar jelas. Kalau hujan dibuka, tampias dia nyampe sini. Bener deh. Bener. Ini dikasih topi-topian ya, kanopi sedikit, sekitar 50 cm. Jadi hujannya nggak langsung kena ini. Betul. Kena sini sih kena, cuma ya kan bisa ditutup. Dan ini beda, ada sedikit juga, ada beda ketinggian sedikit. Jadi misalnya kecipratan air pun nggak akan masuk ke sini kalau Iya. posisi ditutup karena sudah ada pembatasnya dan juga ini beda ketinggiannya. Bagus ini Mas, Ya, thank you, Mas. cakep. Nah kalau ini jendela apa nih? Itu ke ruang kamar utama gitu. Nanti kita lihat dari dalam aja ya. Boleh. Oke. Nah, ada berapa kamar total? Jadi di sini tuh ada 3 kamar. Dengan masing-masing tuh kamar mandi di dalam. Oke. Gitu. Kamar mandi di sini ada 4. Mungkin mungkin 3 plus 1 di sini ada powder room mungkin ya, atau WC biasa lah, gitu. Oh iya, ini ada powder room buat tamu. Sekarang kita mau lihat yang mana dulu. Kayaknya di bawahnya ada 1, 2 pintu nih. Yang WC dulu. Yang WC dulu. Ada 3 ternyata. Powdernya ngumpet nih tetangga. Iya. Ngumpet di sini. Coba Mas kesana Mas. Ya. Kasih Jadi lihat. emang ini simple aja. Ini untuk apa namanya? WC aja lah. Oh iya, kloset ya. Kloset aja. Kalau saya ada tamu mau ke toilet. Betul. Nah, itu posisinya di bawah tangga kayaknya. Betul. Di bawah tangga. Oke, dan cuci tangannya bisa di sini nih. Iya. Mantap. Nah, selanjutnya ini pintu Oke. mana nih kalau yang ini? Ini kamar tamu pertama. Oke, Gitu. berarti ekspektasi kamar tamu 2 nanti ada? Disiapkannya ada. Disiapkannya ada. Kita langsung lihat aja. Oke. Ini kamarnya nyaman banget ya tetangga. Udah kayak kamar-kamar di villa gitu. Luas berapa Iya. ini ngomong-ngomong? Kalau Iya, lebar lebarnya. itu dia 2,5 sampai ke ujung itu tuh 5,5 ya, 5-an kalau nggak salah. Pantesan gede banget ini kamar tetangga. Ini nuansanya apa ya? Temaram gitu. Iya. Cocok banget nih buat istirahat. Tapi kalau misalnya butuh cahaya, itu bisa Betul. dibuka aja vitrasenya. Karena itu ada vitrase yang di baliknya ada jendela yang menghadap ke taman kan? Betul, taman apa? Panjang ya yang depan ya. Cakep. Dan kalau ini apa nih? Kalau ini? Nah, ini adalah kamar mandi dalamnya. Jadi emang masing-masing kamar di sini tuh yang tadi sudah saya bilang Iya. itu tuh ada 1 kamar mandi dalam gitu. Oke. Kecil aja. Compact, tapi akomodasinya udah cukup banget ya. Iya. Ada shower, ada kloset, dan yang Betul. paling penting ada pencahayaan penghawaan ke bagian luar. Jadi tetap sehat dan nggak lembab kamar mandinya nih. Untuk lantai, kamar pakai apa nih? Lantai ini pakai SPC. SPC ya? SPC, betul. Motif kayu. Motif kayu. Nah, ini agak terang kayunya, beda sama pintunya. Dan di sini bisa kalian lihat tetangga ya, dindingnya di sana pakai semen expose, sementara yang sisi satunya dikombinasi dengan warna putih catnya. Kesan minimalisnya masih sampai sini. Oke, next Mas. Oke, yang di sini tuh ada kamar utama kita dengan 1 kamar mandi dalam juga sama. Sini, ikut tetangga. Permisi. Gitu. Yang ini cenderung lebar ya? Cenderung lebar. Sebenarnya bentuknya kotak sih dia. Kalau luasnya itu 4,5 kali 4,5. Oke. Kurang lebih lah. Nuansanya masih mirip dengan kamar yang satunya. Betul. Pencahayaannya pakai warm white ini ya? Iya, warm white. Warm white. 2.700 ya atau 2.700. 3.000. 2.700 ya. Oke, dia pakai yang spotlight, dia Iya. kecil-kecil, jadi nggak menyebar gitu tipe lampunya. Dan di sini kasurnya pakai kasur ukuran king, King. sampingnya
Meja rias kah? Meja rias, tempat istri juga. Oke. Ada walk-in closetnya nggak nih? Walk-in closet nggak ada. Oke. Jadi emang langsung di sini. Oh, iya. Closetnya. Jadi satu lah. Oke, ini lemari-lemari di sini ya. Lemari. Hampir nggak kelihatan karena warnanya putih, minimalis, mirip dengan dindingnya ya. Betul, Dan betul. dibikin sampai ke ceiling. Ya sampai ke sini. Ceilingnya tinggi berapa nih kalau yang ini? Kurang lebih sama ya, tigaan ya. Oke, Tigaan. di sekitar 3 meter ya. 3 meteran. Floor to ceiling. Oke. Oke. Dan ada kamar mandi kah itu? Di sini juga kamar mandi. Nah, kamar mandi juga mirip nih, tetangga, dia fungsional aja. Ya, fungsional. Cuma agak lebih besar Lebih besar sedikit, betul. Tuh, yang di sini dia dipisah pakai partisi kaca tuh ya. Betul. Area shower dan kloset dan juga ada wastafel juga. Cakep Mas. Dan yang nggak kalah keren di sini menurut saya di kamar tidur utama ini sajian utamanya adalah itu. Tuh, view-nya. Cakep Mas, ini view-nya mahal loh begini. Asli. Jadi bangun tidur ngelihat tanaman rambat sih. Bener Mas, lihat hijau-hijau. Iya. Wah, hari ini cerah ya. Hujan pun sahdu di sini. Tinggal dibuka aja nih kan, set gitu. Betul. Ini walaupun kamarnya luasannya nggak terlalu luas ya tetangga, tapi karena ini jendelanya besar banget ke taman, kesannya jadi lebih luas lagi. Betul. Untuk lantai sama, SPC juga. Lantai SPC, cuman emang dibedain warnanya ya biar ngasih tahu kalau ini ya kamar utama aja lah, beda aja gitu. Oke, dan di bawah kasurnya dikasih karpet ya. Karpet. Supaya kalau turun SPC udah nggak dingin misalnya nyalain AC, tapi karpet juga lebih hangat diinjaknya kalau turun dari kasur. Betul. Oke, Mas, kita lanjut. Ayo. Mana lagi nih kita enaknya, Mas? Lantai 1 udah kayaknya. Apalagi? Oh, lantai 1, lantainya pakai apa? Ini lantai dengan granite tile, motif ya Semen, ya? semen lah, iya. Doff dia. Oke, yang matte ya tetangga. Matte, ya. Jadi nggak licin. Oke, di sini udah kelihatan ya, tangganya juga sampai tangganya minimalis nih. Ya, ini juga semen expose juga lah. Oh, dindingnya semen expose. Semen expose juga. Railingnya di sini dia pakai besi plat, dikombinasi dengan besi ya, nih batangan-batangan besi seperti ini. Ini kayaknya besi 10 nih. Jadi minimalis aja, tapi tetap kokoh. Nah, kalau anak tangga dilapis apa nih, Mas? Ini sama SPC juga. SPC juga. SPC juga. Cakep, yuk kita lihat ke atas, Mas. Ayo. Oke. Ini kita di lantai 2, tapi serasanya masih connect sama lantai 1 ya. Betul. Karena ini nih, ada void-nya begini. Ini kalau ngomong dari bawah ke atas juga nggak usah teriak ya. Nggak usah teriak. Bisik-bisik juga kedengeran. Gaung soalnya dia. Oh iya. Gaung dia. Kedengeran suara kita dari tadi, echo ya. Eko, betul. Nah, kita mau diajak kemana nih? Oke, di sini tuh ada satu balkon. Balkon kecil. Oh, Gitu. wow. Niat juga nih bikin balkon, Mas. Jadi kalau menurut saya vokal poinnya di rumah ini memang taman belakang ini ya. Jadi bisa dinikmati dari berbagai sisi. Betul. Dan udah gitu tanamannya terawat lagi. Wah, ini balkonnya luas berapa nih? Ini balkon 1,2 kali 1,8. Oke, dan udah ada drainase di ujung. Jadi kalau misalnya hujan nggak genang di sini. Betul. Cakep. Kita lanjut, Mas. Tadi katanya kamar ada 3. Betul. Kita udah lihat di bawah 2. Yang berfungsi 2 sebenarnya. Yang berfungsi 2. Yang berfungsi 2. Kalau yang 1 berarti jadi apa? Tara. Boleh disorot, Mas, silakan. Ini jadi emang sementara tuh gudang dulu. Dulu ada tempat kerja juga, cuman karena emang udah nggak WFH. Jadi emang untuk gudang dulu lah di sini. Ini kamarnya cukup luas, mirip-mirip dengan yang di bawah itu. Jadi emang PR saya sih sebenarnya nantinya perbanyak storage sih, Mas. Berhubung emang rumah ini tuh nggak diciptakan dengan gudang, dengan storage, jadi emang harus banyak dengan storage jadi mesti banyak bikin lemari-lemari lah gitu. Siap. Atau malah decluttering, Mas. Bisa. Kalau di sini nih biasanya dibuat area apa nih? Ini sebenarnya area santai aja sih. Area santai, ada vinyl juga area santai. Plus di sini tuh saya emang ngebebasin khusus untuk sudut ini tuh bebas mau taruh apa aja.
gitu. Jadi emang di sini tuh ada banyak kenangan-kenangan juga Oke. sama istri, udah foto pernikahan juga. Bebas mau taruh apa aja juga masuk lah. Warna-warni nggak terbatas, terserah. Oke. Kalau tadi kita lihat di bawah di kamar-kamar tuh minimalis, warnanya juga natural. Tapi kalau di sini udah itu tadi bebas. Betul. Jadi emang kayaknya emang manusia harus sedikit dibebasin ya. Kalau misalnya rapi terus kayaknya susah. Pusing juga ya? Pusing. Ngatur ini, ngatur itu, mending ada satu emang dedikasi untuk terserah lah gitu. Oke, untuk barang-barang yang disukai Iya. bisa taruh di sini. Iya. Bisa buat nyetel musik juga karena ini kedengeran ke bawah kayak kalau nyetel di sini. Betul. Ini juga kado dari istri nih. Jadi Vinyl ya? Vinyl, betul. Sama playernya juga nih, tengah. Oh, di sini lantai pakai SPC kan? SPC juga sama dari kamar tamu yang atas dan yang bawah itu juga semuanya SPC yang sama ya. Nah, ini ada pintu kecil. Pintu apa ini? Ini pintu banyak pintunya. Nah, ini ada teras lagi, balkon. Di depannya ada balkon nih, ngumpet loh. Balkon yang arah ke Keluar ya? keluar. Oh, yang tadi kita lihat ada sobekan itu. Ada tetangga. sobekan. Ah, ternyata ini yang ngumpet nih. Bukan diaksesnya dari luar, diaksesnya dari dalam. Oke, lanjut Mas. Pintunya juga ngumpet, jadi nggak kelihatan ada pintu bahkan. Betul. Saya baru nyadar juga ini. Nah, ini naik sedikit, split sedikit. Ya, naik sedikit, split sedikit. Ini menuju sebenarnya ini juga masih belum masih fleksibel lah. Oke. Masih fleksibel, bisa jadi ruang apa aja. Iya. Cuman untuk sekarang ya untuk santai-santai dulu lah. Gitu. Ini ruang-ruang santai. ruang santainya cakep loh. Malah kosong begini cakep loh Mas. Oh, oke. Nggak usah terlalu itu ya, nggak usah terlalu padat ya. Iya, nggak usah terlalu padat. Iya, Mas. iya. Ini bahkan bisa jadi kamar loh sebenarnya. Bisa. Tadi awalnya juga sebenarnya ya emang ada rencana mau jadi kamar, cuman nanti dulu lah. Oh, iya. Kayak ini aja kamar aja 3 aja masih sisa 1. Iya, betul-betul. Jadi emang sesuai kebutuhan aja lah. Cakep nih tetangga. Jadi ini bisa buat pengembangan selanjutnya ya. Iya. Kalau di sini lantai dia pakai granite juga, motif teraso. Di sini kelihatan bentuk atapnya ya. Nah, di pencahayaannya udah dikasih juga. Ini juga pakai pintu sliding aluminium. Iya. Tembus ke mana nih Mas? Ini sebenarnya apa ya? Bisa dibilang balkon lagi dan service area mungkin ya. Wih, gede. sini. Silakan. Udah dirapiin nih Mas ya? Udah dong. Semuanya udah Mas. Jadi emang di sini tuh settingan semua ya Mas ya. Oke. Tapi secara Sudah dirapihin lah. Secara posisi memang di sini. Oke. Hari-hari cuci jemur sini. Iya, cuci jemur juga di sini. Jemur juga kita ada ya jemuran yang bisa dibawa-bawa lah. Itu ada lah, udah disimpan. Jemuran portable gitu ya. Jemuran portable. Jadi dia bukan yang model gantung di atas tetangga. Jadi nggak kelihatan ada jemuran gantung di sini. Dan di sini atas ini dikasih kanopi kaca kah ini? Kanopi kaca. Kaca betul. Dengan Kisi-kisi ya. kisi-kisi kayu apa ya? Bengkirai kalau nggak salah. Kayu bengkirai. Oke, jadi nggak terlalu panas. Cuma misalnya kalau naruh jemuran tetap kering sih di sini. Dan kalau hujan juga nggak khawatir ya karena udah ada penutupnya. Betul. Dan kalau bosen, pemandangannya lagi-lagi bisa lihat ke belakang rumah. Keren Mas. Hijau. Nyiram tuh bisa dari sini juga nih. Demen saya Mas area ini nih, keren. Iya, masih bisa dimanfaatin banget. Di sini juga karena ini awalnya balkon ya, di sana area servis, jadi benar-benar masih bisa buat ngumpul-ngumpul. Dan kalau mau view-nya mau menyapa tetangga depan, bisa di sini. Maksudnya kalau lagi nyuci, ada paket, ada tamu kedengeran ya. Dan kalau tadi kalian lihat atap pelana itu, berarti dia jatuhnya airnya ke sini. Tapi udah dikasih talang air ya. Biar nggak kayak air terjun di sini. Iya. Kalau nggak ada talang, deres tuh. Cakep Mas, kita mau ngobrol-ngobrol yuk. Ayo. Ada beberapa pertanyaan nih yang masih ingin saya tanyakan. Ikutin terus tetangga. Ya tetangga, masih di rumahnya Mas Gerald. Dan sekarang kita mau nanya-nanya beberapa hal nih Mas. Nah ini gimana nih Mas cerita rumahnya sampai bisa jadi secakep ini nih? Oke, jadi rumah ini tuh dibangun tuh dari tahun 2021. Yang awalnya itu ini rumah tua yang dibeli itu hitung tanah. Itu rumah tuanya dibongkar ulang, pokoknya dibongkar total. Iya. Kita ambil beberapa bahan bangunannya yang masih kepake, itu
bata merah. Jadi sini tuh kalau nggak salah tuh di lantai 1 nih ada masih banyak pakai bata merah. Jadi di atas tuh ada udah bata putih gitu. Jadi dicampur masih kepake bata merahnya dipakai lagi. Ya akhirnya jadi seperti inilah. Oke. Gitu. Didesain sama siapa waktu itu pembangunan ini? Ini didesain oleh studio Joe and Bow. Oke. Gitu. Pembangunan 2021 dan ini 2025 masih kelihatan terawat nih. Udah 2 Amin, tahun ya. nih. Gimana merawat rumah kayak gini, Mas? Ada tantangannya nggak? Sebenarnya ya cukup sederhana sih. Mungkin karena emang tumbuhan itu adalah bagian dari rumah juga ya. Jadi emang PR kita lebih banyak PR yang menyenangkan lah, gitu ya. Disclaimer ya, gitu ya. Karena emang suka, jadi emang tumbuhan-tumbuhan ini juga yang emang lebih baik lagi, gitu. Sisanya sih dari tembok segala macam nggak ada yang kita rawat, jadi emang temboknya ini emang sengaja biarin dia menua sendiri. Justru kalau lebih tua malah lebih bagus lah. Lebih ada karakternya gitu. Benar. Jadi nggak selalu semuanya bersih. Contohnya kayak di tembok ini tuh dibiarinin aja udah. Alaminya dari alam gitu. Benar. Jadi kalau sebagian orang tetangga ada yang suka temboknya bersih, tanpa noda, tanpa lumut gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang seneng tembok tuh apa adanya. Mau kena hujan, bekas noda air, bekas lumut, dibiarin aja karena memang suka ya. Betul. Dan sekali lagi ini temboknya memang dibuat terekspos, jadi memang walaupun di coating tetap ada peluang, ada warna-warna dari air, warna-warna panas, hujan, dari lumut juga tetap peluang itu ada. Nah sementara kalau yang di dalam ini benar-benar minimalis gitu, terawat temboknya segala macam, ada unsur batuan alamnya juga, jadi ya kelihatan masih nyaman banget ya. Ya mungkin PR-nya satu lagi ya itu. Karena ini high ceiling, jadi emang kalau misalnya tadi dilihat, itu tuh ada jendela yang tinggi di atas, nah itu ngebersihinnya juga PR sih. Mesti manggil tukang. Kemarin tuh ada sempat dibersihin seminggu yang lalu, emang butuh stagger sih Mas, untuk naik, untuk bersihin. Jadi emang harus ngegeser-geser sofa segala macam ya. Nah ada tips kan nih buat tetangga online yang mau bikin rumah atau punya rumah, mengadopsi desain rumah kayak gini nih, modern, minimalis, ada unsur naturalnya lagi. Sebenarnya sih kalau ngebangun rumah tuh yang penting sesuai kebutuhan. Itu yang pertama, kebutuhan dan kemampuan. Jangan dipaksain. Kalau misalnya emang lagi BM, biasa ke BM-an tuh kan susah dibendung ya. Benar. Kalau misalnya emang ada rezeki, ciptakan rumah yang banyak bukaan, entah itu dari sliding door atau mungkin dari jendela-jendela yang kecil aja juga nggak apa-apa. Jadi emang rumah jadi lebih sehat, lebih adem, sirkulasi udara juga lancar gitu. Sekarang kalau ada yang mau nanya-nanya soal budget, kira-kira mau di-spill nggak? Nggak usah deh. Gitu, nggak apa-apa, pertanyaan kan? Nggak apa-apa. Itu boleh dijawab, boleh enggak. Tapi mungkin kalau ada tetangga yang benar-benar kepo, bisa tanya kemana nih? Mungkin langsung ke arsiteknya kali ya. Langsung ke arsiteknya atau mungkin ke... Ada akun rumahnya mungkin? Akun rumah ada. Namanya Rumah Atma. Bisa langsung dicek di Instagram. Nanti linknya saya taruh juga di deskripsi. Bisa langsung DM, bisa tanya-tanya. Mungkin ada yang bisa jadi inspirasi. Nanti saya bantu jelasin atau bantu... bikin konten. Akunnya bikin konten, betul. Akunnya emang jarang aktif ya. Sepi. Oke, tetangga segitu dulu ya. Makasih banyak nih Mas Wirat ya. Sip, terima kasih Mas Rizky. Temenin kita home tour. Rumahnya juga inspiring banget nih. Lanjut ke Instagramnya tetangga. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Gimana ceritanya nih Mas? Ini adalah kamar mandi, sorry. Luas kamar inget nggak nih Mas? Tarik nafas.